bagian dari konseling pastoral. Kita telah mempelajari pengertian, alasan mengapa kita harus mempelajari konseling pastoral dan keunikan dari konseling pastoral itu sendiri. Dan yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang sumbangan psikologi dalam konseling pastoral. Nah, dalam kita melakukan konseling pastoral pasti kita harus mempelajari psikologi dari orang yang akan kita konseling. Nah, mengapa kita harus mempelajari psikologi ini? Karena untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi masalah dari orang yang akan kita konseling tersebut. Untuk hal itu perlu sikap sehat dan dewasa terhadap ilmu psikologi. Mungkin bukan hanya karena kita percaya bahwa Allah truth is God truth, melainkan karena fakta banyak sumbangan psikologi yang dapat dimanfaatkan. Dan itu alasan mengapa kita harus mempelajari psikologi ini sendiri. Dan psikologi sebagai kebutuhan mutlak konselor adalah yang pertama yaitu mengenal diri sendiri dan konselor. Yang kedua yaitu pemahaman yang benar dalam memandang masalah, konseling. Dan yang ketiga, membedakan konseli yang bisa dan tidak bisa ia tangani. Dan yang terakhir yaitu waspada dan menyadari aspek-aspek tersembunyi di balik tingkah laku manusia. Nah, pengetahuan dasar psikologi harus dilihat sebagai kebutuhan yang mutlak karena bagian yang pertama tadi itu pengetahuan dasar psikologi melengkapi hamba-hamba Tuhan dalam mengenal diri sendiri dan mengenal orang-orang yang mereka layani. Tanpa pengenalan ini, mereka tidak mungkin dapat melayani sesamanya secara bertanggung jawab dan pada waktu yang tepat. Pengetahuan dasar psikologi memberikan sumbangan pemikiran yang melengkapi disiplin teologi dengan pemahaman yang benar. Konselor tidak akan mengatakan bahwa setiap masalah hidup manusia adalah masalah dosa dan dapat diselesaikan dengan memberikan nasihat kesadaran secara kognitif atas kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan dasar psikologi akan menolong hamba Tuhan dalam pelayanan konseling mereka, sehingga tahu membenarkan tingkah laku normal dari orang yang memang harus menjadi tanggung jawab mereka, dan tingkah laku abnormal dari orang yang seharusnya menjadi tanggung jawab para profesional lain. Nah, dan yang keempat tadi yaitu pengetahuan dasar psikologi melengkapi hamba Tuhan agar lebih waspada dan menyadari aspek-aspek tersembunyi di balik tingkah laku manusia. Pengaruh unsur-unsur biologis seperti kelenjar-kelenjar hormon dan adanya aspek psikologi yang menjadi sebab pertobatan dan perubahan tingkah laku rohani yang mendadak. Next. Sumbangan utama dari psikologi yaitu pengetahuan gejala kejiwaan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu tingkah laku manusia. Nah, psikologi sendiri memberikan informasi dan pengetahuan tentang kejiwaan tingkah laku manusia. Nah, di sini ada 3 bagian tentang gejala kejiwaan tingkah laku dari manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu motivasi memilih peran. Nah, terkadang dari buku yang saya baca juga kemarin ada 3 peran. Yang pertama yaitu terkadang orang memilih peran sebagai anak atau orang memilih peran untuk kayak mau diperhatikan. Dan yang kedua yaitu dalam peran sebagai
orang dewasa. Dan yang ketiga itu peran sebagai orang tua. Nah, dan yang kedua gejala tingkah laku kejiwaan manusia yaitu cara melindungi diri. Nah, cara yang dipakai manusia untuk melindungi diri sendiri, setiap orang cenderung untuk memilih pengalaman yang ia sukai yang tidak merugikan diri sendiri. Dan seringkali tidak ada yang lain, sehingga mau tidak mau ia harus menghadapi realita yang tidak disukai. Nah, ini terkadang setiap kita lebih suka untuk memilih apa yang kita sukai. Dan terkadang kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita sukai, kita akan menghindari hal tersebut. Yang ketiga yaitu tingkah laku ketidakpuasan. Nah, tingkah laku yang dipilih untuk mengekspresikan keinginan yang tidak terpenuhi. Tujuan utama dari bagian ini adalah menetralisasi kebutuhan primer yang tidak terpuaskan dengan sebuah pengganti. Contohnya sexual activities dan tingkah laku yang merugikan, yang menurut pemandangan mereka itu sesuatu yang menyenangkan, padahal itu tidak baik, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan sumbangan utama yang kedua yaitu sumbangan khusus atau abnormal. Nah, di sini ada 2 poin yang saya dapat, yaitu yang pertama, psikologi memberikan informasi dan pengetahuan tentang gejala kejiwaan khusus yang dikategorikan sebagai abnormalitas. Walaupun begitu, hamba Tuhan tetap menduduki tempat strategis dalam konseling, sehingga seringkali mereka dikategorikan sebagai grup atau alamat pertama yang dituju oleh banyak orang dalam usaha mencari pertolongan dan penyelesaian atas orang tersebut. Nah, mengapa hamba Tuhan menjadi alamat pertama dalam orang-orang ketika mempunyai satu masalah? Hamba Tuhan itu adalah alamat pertama karena ada beberapa pengertian yang mereka belum tahu. Dan di sini saya memberikan 4 poin. Yang pertama yaitu mereka belum terbiasa dengan psikiater atau rumah sakit jiwa. Yang kedua yaitu belum melihat hasil positif dari psikiater atau rumah sakit jiwa. Jadi yang kedua ini mereka belum melihat bahwa hasil yang baik dari ketika mereka masuk ke dalam rumah sakit jiwa atau pergi pada psikiater. Dan yang ketiga yaitu mereka percaya bahwa ada suatu mujizat ketika mereka datang kepada hamba Tuhan. Dan yang keempat yaitu mereka tidak dapat membedakan antara sakit jiwa dan kerasukan setan. Nah, apa yang menjadi sebab utama penyakit jiwa? Ada 2 alasan yang bisa saya paparkan di sini, yaitu yang pertama, predisposing factor atau faktor bawaan yang ada dalam diri seseorang yang menjadi sumber utama dari timbulnya penyakit atau gejala kejiwaan. Dan alasan yang kedua yaitu precipitating factor atau faktor ventitus dari luar diri orang yang merupakan penyebab gejala gangguan kejiwaan. Dari yang kedua ini faktor dari luar lingkungan. Jadi lingkungan sekitarnya juga bisa mempengaruhi seseorang. Nah, dan next slide.
bagaimana kita mengenali tanda utama penyakit kejiwaan? Yang pertama yaitu gejala muncul bersamaan. Hampir setiap orang yang tergolong normal pada saat-saat tertentu pernah menunjukkan gejala abnormal, sehingga hamba Tuhan sebagai konselor perlu hati-hati untuk mengenali, mengklasifikasikan konseli. Oleh sebab itu, konselor harus mengenali tanda utama penyakit jiwa. Nah, yang pertama itu beberapa gejala muncul secara bersamaan dan gejala ini tidak bisa dikontrol, bahkan menjadi kacau atau irasional. Dan yang kedua yaitu gejala itu membuat dirinya lain daripada yang sebelumnya, padahal sebelumnya ia tidak seperti itu. Nah, gejala yang kedua ini mungkin awalnya orang itu kelihatan baik-baik saja, tetapi ketika dia mengalami stres yang berlebihan, dia akan mengalami perubahan. Mungkin dari yang biasanya menjadi orang yang suka ngomong, cerewet, tiba-tiba menjadi seorang yang pendiam. Dan gejala yang ketiga yaitu gejala itu akan bertahan sampai jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus tanpa bisa menyadarinya sendiri dan cenderung tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, inilah ketiga alasan tanda-tanda yang muncul pada orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang sakit jiwanya. Nah, Oke, 10 menit, yes, okay. ya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan.